Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesudah saya berdoa pagi, biasanya saya punya waktu sedikit untuk melihat-lihat berbagai postingan-postingan para hamba-hamba Tuhan di sosial media, dan sering sekali itu memberkati saya, menegur saya, memotivasi saya. Karena saya percaya Tuhan berbicara kepada banyak orang, melalui banyak orang, untuk kita, termasuk untuk saya pribadi. Namun pada pagi hari ini agak berbeda, saudaraku. Pikiran saya, hati saya agak terganggu ketika melihat ada seseorang yang memposting seakan-akan melaporkan kemajuan pelayanannya, namun sebetulnya maksudnya adalah meminta-minta. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, stop melakukan seperti itu. Stop meminta-minta, karena itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita hidup di dalamnya. Apa yang diajarkan Paulus kepada kita? Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ingat, dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangin, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Stop jadi peminta-minta dengan cara yang langsung meminta kepada orang, atau dengan lebih licik lagi dengan cara terselubung seolah-olah memposting dan melaporkan kemajuan pelayananmu, padahal sebetulnya engkau ingin meminta-minta kepada orang lain. Itu jahat di mata Tuhan, karena itu adalah sebuah kelicikan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi peminta-minta dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam karir kita? Satu, Paulus katakan, jangan mengingini emas, perak, atau pakaian sesuatu yang berlebihan, yang bukan merupakan bagian kita. Jangan mengingini yang bukan bagian kita. Jangan mengingini sesuatu yang besar ketika Tuhan belum berkata, ayo itu milikmu. Jangan mengingini itu. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan orang seperti itu besar pasak daripada tiang. Kita perlu mengontrol. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin membangun, rencanakan dulu dengan baik. Supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Kan malu, kata Alkitab, kalau kita sudah mulai membangun tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Caranya untuk tidak minta-minta, yang pertama, jangan mengingini sesuatu melebihi daripada kemampuan kita. Cara yang kedua adalah bekerja. Bekerja dengan keras, bekerja dengan gigih, supaya kita lewat pekerjaan kita mengharapkan berkat dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita supaya tidak meminta-minta? Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sekalipun untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak bangga kalau kita melakukannya dengan cara meminta-minta, baik dengan langsung ataupun dengan terselubung. Apalagi hanya untuk makan dan minum. Bukan itu yang Tuhan kehendaki dari saudara. Nah, lalu mengapa Paulus berkata, berbahagia orang yang memberi? Pertama, karena orang yang memberi berarti hidupnya sudah bebas dari kuasa dan konsekuensi dosa.
Dosa membuat kita miskin. Dosa mendatangkan kutuk kemiskinan. Dosa membuat kita terputus dari penyediaan Tuhan. Sebagaimana kitab Yesaya mengatakan. Lukas 7 ayat 47 bahkan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perhatikan baik-baik. Orang yang banyak berbuat kasih, dia mampu melakukannya karena dia sudah diampuni, sudah bebas, sudah merdeka. Yang kedua, mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima, apalagi meminta-minta? Yaitu karena orang yang memberi adalah orang yang percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dia memberi, Janda Sarfat memberi bukan karena berlebih, tapi karena dia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sering sekali saya sendiri mengalami memberi bukan karena berlebih, tapi karena percaya apa yang aku tabur hari ini tidak akan membuatku tidak terpelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Yang ketiga, mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima, apalagi meminta-minta, baik langsung maupun terselubung. Yang ketiga, karena kita melihat orang berbahagia. Kan berbahagia kan? Ketika orang menerima pemberian kita, saat dia berbahagia, apa yang kita rasakan? Kita pun bahagia. Jadi kita melihat banyak orang bahagia, maka kita pun bahagia. Bahagia itu menular. Orang yang sehat secara jiwanya sehat, maka dia pasti bahagia menyaksikan orang bahagia. Walaupun ada orang yang yang sedih menyaksikan orang berbahagia. Ada orang yang stres menyaksikan orang diberkati karena jiwanya tidak sehat. Tapi orang yang jiwanya sehat pasti bahagia menyaksikan orang yang bahagia. Salah satu membuat orang bahagia adalah dengan menerima pemberian daripadamu. Dan salah satu membuatmu berbahagia adalah dengan melihat orang berbahagia. Dan yang keempat, saudaraku, mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena sukacita atas hidup kita yang hidup di dalam karakter Kristus. Kristus itu punya karakter memberi. Bahkan nyawanya dia beri. Kalau engkau berkata, aku pengikut Kristus, mestinya engkau adalah pemberi. Bukan penerima ataupun mengharapkan pertolongan orang. Baik dengan meminta dengan cara terselubung, dengan licik, apalagi dengan meminta dengan jelas. Ya, Kristus kalau hidup di dalammu, kau pasti menjadi orang yang suka memberi, bukan suka meminta-minta. Saudara kau dikasihi Tuhan, kedewasaan iman kita, salah satunya bisa kita lihat dari bagaimana karakter kita dalam memberi apa yang ada pada kita. Jadilah orang yang dewasa, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus menolong saudara.